لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang diguyur oleh hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah beri hujan yang bermanfaat dan Allah beri keberkahan di atas permukaan bumi ini. Dan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang selamat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karangan dari Imam An-Nawawi yang menuliskan tentang hadis arba'in. Di sini syarahnya yaitu Al-Wafi. Hadis pertama yaitu tentang bab niat. Bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita, an Amirul Mukminin Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Ini adalah bab tentang niat. Apa urgensi dari hadis ini? Apa pentingnya hadis ini yang membahas tentang bab niat ini? Bahwa hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Dawud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal. Yang pertama sisi lahiriah, yang kedua sisi batiniah. Sisi lahiriah yaitu tentang amal perbuatan, sedangkan sisi batiniah yaitu berkaitan dengan niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata bahwa hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal. Pertama hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Mengingat urgensinya, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya.
Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini pada urusan pertamanya dalam 3 bukunya. Ya. Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam 3 bukunya. Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh. Al-Azkar dan Al-Ba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis arba'in karangan Imam An-Nawawi. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, untuk Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik lainnya. Jadi bab niat ini sangat penting. Urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi hadis ini? Ya, hadis tentang bab niat ini, apa sih asbabun wurudnya? Apa sababun wurudnya? Artinya yang melatar belakangi hadis ini. Nah, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Said Ibnu Mashur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Kemudian apa saja kandungan dari hadis ini? Fiqhul hadis. Tentu hadis ini memiliki kandungan yang bisa kita ketahui. Nah, kandungan dalam hadis ini yang pertama yaitu syarat niat. Nah, apa syarat niat? Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapat pahala kecuali diiringi dengan niat. Nah, dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, adapun perbedaan pendapat kalangan ulama, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapat pahala. Sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Jadi bab niat sangat menentukan suatu amal perbuatan seseorang diterima atau ditolaknya. Tetapi dua imam berbeda pendapat tentang hal ini. Imam Hanafi dan Syafi'i, seperti yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, kandungan hadis yang kedua adalah waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk sholat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya, karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit. Niat bertempat di hati, jadi tidak diisyaratkan untuk diucapkan, namun boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati.
Juga diisyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan. Jadi tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan salat secara umum, namun harus ditentukan salat zuhur atau asar atau yang lain, tergantung waktu dan tempatnya. Nah, yang ketiga, kandungan yang ketiga dalam hadis ini keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan. Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah peristiwa Fatu Makkah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi si istri. Nah, itu keharusan hijrah. Yang keempat, kandungan dalam hadis ini. Yang keempat, orang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu atau lain hal, misalnya sakit parah atau meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Al-Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Berniat saja Allah beri pahala, tapi mengerjakan suatu amalan tanpa berniat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh dan jasad. Tentu ini tak bisa dipisahkan. Ibarat ruh dan jasad. Jasad tidak akan berfungsi tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Nah, ini saling berkait satu sama lain. Dan yang kelima, kandungan dari hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah. Mendorong kita untuk selalu ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapat pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Nah, yang keenam, yang terakhir, kandungan dari hadis ini, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Nah, inilah hadis tentang bab niat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah dan diterima sebagai amal perbuatan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai muslim meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita mendatangkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.